Iya, 101,1 Radio Smart FM Makassar. Halo, selamat pagi Smart Listener. Apa kabar Anda pagi hari ini? Ya, kembali beraktivitas ya di hari Jumat, hari yang cukup singkat untuk Anda beraktivitas, dan tentunya semoga segala persiapan juga sudah Anda lakukan ya dari malam atau bahkan pagi tadi Anda bangun lebih awal, dan ini tentu bisa membantu Anda lebih produktif. Nah, Smart Listener, di pagi hari ini di spesial program hari ini tentunya di Morning Drive kita akan ngobrol-ngobrol kurang lebih 45 menit ke depan ya bersama tamu spesial saya untuk hari ini. Nah, Smart Listener, kesehatan merupakan aset yang tak ternilai eh, harganya ya, dan oleh karena itu setiap individu itu harus menjaganya. Tapi tidak semua orang memiliki akses untuk bagaimana mendapatkan pelayanan kesehatan yang memadai ya. Dan ini tentu menjadi satu permasalahan yang serius ya, apalagi seseorang itu mendapatkan penyakit yang membutuhkan pengobatan yang mahal dan rumit tentunya. Nah, JKN ataupun Jaminan Kesehatan Nasional dari BPJS Kesehatan ini tentu mempunyai manfaat besar bagi masyarakat. Dan untuk hari ini Smart Listener, kita akan membahasnya bersama dengan tamu spesial saya. Sekali lagi di studio sudah hadir. Langsung saja kita menyapa. Di sini kita sudah bersama dengan Ibu Fadilah, Kabak Kepesertaan BPJS Kesehatan. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat walafiat. Akhirnya ya bisa Akhirnya. ketemu. Akhirnya Wah, bersua juga. iya. Terima kasih loh ya sudah hadir di studio ya Mbak Adila. Kemudian di sini kita sudah bersama dengan Pak Sahrul, Kabak Mutu Layanan Kepesertaan dari BPJS Kesehatan. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya. Iya. Kabarnya sehat luar biasa ya. Alhamdulillah, luar biasa. Iya. Baik, dan untuk Anda Smart Listener, kita live di 101,1 Radio Smart FM Makassar dan juga di channel YouTube Smart FM Makassar ya. Jadi untuk Anda juga nih yang mau nanya ya untuk pagi hari ini, untuk hari ini kita membahas mengenai ya, optimalisasi digital untuk peningkatan layanan di BPJS Kesehatan ya. Dan langsung saja saya kayaknya lebih enak manggilnya Mbak Dila ya. Iya. Mbak Dila, kalau kita berbicara mengenai BPJS Kesehatan ini tentu pasti yang teringat nih untuk Smart Listener ya pada saat sakit gitu kan, hal yang memang sangat membantu ini merupakan Jaminan Kesehatan Nasional dari BPJS Kesehatan ya. Nah, sebelum kita masuk lagi nih untuk apa aja sih layanan-layanan dari BPJS Kesehatan, tapi sebelumnya Mirza pengen tahu dulu nih gimana sih untuk perkembangan JKN untuk BPJS Kesehatan ini. Silakan. Makasih. Terima kasih Mbak Mirsa untuk kesempatannya kepada kami ya yang diberikan kepada BPJS Kesehatan Kantor Cabang Makassar. Mungkin pertama-tama kami ingin mereview kembali karena kan sebenarnya masyarakat sudah pada tahu nih sebenarnya BPJS itu apa sih. Cuma mungkin kan masih ada yang agak bingung JKN itu apa. Nah, jadi sebenarnya program JKN, nama programnya itu namanya JKN. BPJS adalah penyelenggaranya yang diberikan amanah oleh pemerintah untuk mengelola program jaminan kesehatan di negara kita. Kalau untuk ini, jadi awal mulanya kan dulu kami biasanya dikenal dengan nama PT Askes Persero. Iya, benar-benar. Ya, dulu-dulunya tuh kita masih berbentuk badan kan kalau untuk ini BUMN. PT Askes Persero. Nah, di tahun 2014 ini kami diberikan amanah oleh pemerintah untuk menjalankan program kesehatan nasional dalam bentuk JKN ini. Nah, ini kami berdasarkan undang-undang, lalu diturunkan lagi melalui peraturan presiden ya, seperti itu, lalu peraturan menteri terkait kesehatan dalam negeri dan lain-lain kalau untuk ini. Nah, mungkin kita sebutnya apa? Smart listener. Jadi kalau smart listener kan biasanya bilang saya ini KIS kalau banyak ini. Padahal kan sebenarnya programnya itu namanya JKN. Lalu KIS itu sebenarnya adalah kartunya. Oh, gitu. Iya.
Jadi KIS itu merupakan singkatan dari Kartu Indonesia Sehat. Ya. Kalau sekarang kan yang masyarakat awam taunya bahwa KIS itu untuk yang gratis, yang dibayarkan oleh pemerintah. Padahal kan sebenarnya KIS ini adalah identitas dari peserta JKN itu sendiri. Seperti itu sih kalau untuk ininya. Ya, biasanya juga kita agak bingung gitu ya. Ada yang bilang kis ya. Oh, ternyata itu ya perbedaannya ya. Iya. Ya. Oke. Nah, dari Pak Arul ingin menambahkan mungkin penjelasan dari Mbak Dila? Iya, jadi ini juga sih yang terkadang menjadi sulit dibedakan. Jadi per 1 Januari 2014 terdapat 2 BPJS ya, Badan Hukum Publik ya, yang dilahirkan. Jadi terkadang tuh orang sering bingung membedakan antara BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Jadi 2 badan ini berbeda, seperti itu sih penegasannya. Jadi dulu PT Askes bertransformasi menjadi BPJS Kesehatan, dan PT Jam Sostek bertransformasi menjadi BPJS Ketenagakerjaan. Jadi itu masih bingung. Terkadang pada saat kami melakukan sosialisasi itu kadang menanyakan ke hal-hal yang keterkaitannya dengan BPJS Ketenagakerjaan kayak gitu. Sehingga memang di awal sebelum kita masuk ke poin penjelasan, kita menjelaskan dulu semua perbedaannya. Jadi kita menyamakan persepsi seperti itu. Sama ya untuk pagi hari ini ya, Askes dan juga Jam Sostek gitu ya. Iya. Oke, baik. Nah, ini kan JKN ini merupakan salah satu program pemerintah yang memang sudah lama gitu kan. Nah, kalau semuanya dari beberapa tahun belakangan ini, tentu ada banyak hal yang sudah dilakukan oleh BPJS Kesehatan ya. Untuk transformasi yang dilakukan untuk saat ini seperti apa itu, Mbak Dila? Pak Sarul? Iya, ya. Jadi tahun ini memang fokus dalam transformasi mutu layanan. Jadi lebih pada tentunya seiring berjalan dengan era digitalisasi. Jadi kami meningkatkan kualitas layanan yang kami maksud itu layanan di kantor kami sendiri, kantor cabang BPJS Kesehatan, dan tentunya layanan kesehatan di fasilitas kesehatan. Jadi nantilah kami akan menjelaskan digitalisasi apa saja sih, ya. Seperti itu, iya. Nah, oke, itu sebentar ya untuk sesi selanjutnya ya. Tapi sebelumnya saya ingin tahu dulu nih untuk kepesertaan ya. Oh ya, ke Mbak Dila. Mbak Dila, untuk peserta sekarang ini untuk di Sulawesi Selatan khususnya di Makassar ini seperti apa sih untuk gambarannya nih? Kalau untuk sebaran peserta ya, untuk peserta JKN kalau kami kan sebenarnya kantor cabang Makassar itu terdiri dari 5 wilayah kerja kabupaten kota. Jadi kota Makassar itu sendiri, lalu Kabupaten Goa, Takalar, Maros, dan Pangkep. Seperti itu. Jadi kalau dari total penduduk kan kita sekarang sekitar 3,2 ya untuk 5 wilayah kerja kami. Untuk kota Makassar sendiri penduduk itu sekitar 1,4-1,5 juta. Nah, untuk cakupan kepesertaan untuk kota Makassar itu sudah sekitar 1,4 juta. Itu jumlah yang besar ya untuk hitungan peserta JKN. Nah, kami ini peserta JKN sebenarnya terbagi dari 2 segmentasi peserta. Jadi ada peserta penerima bantuan, kita sebutnya PBIJK. Nah, ini memang keseluruhan iurannya itu dibiayai oleh pemerintah. Betul, pemerintah pusat khususnya melalui anggaran APBN. Nah, lalu segmentasi yang lainnya itu adalah non PBI. Kalau untuk ini, nah non PBI ini lagi yang terbagi-bagi sebenarnya. Jadi ada yang pekerja penerima upah, lalu ada yang pekerja yang bukan penerima upah, kita sebutnya biasa peserta mandiri. Lalu ada penduduk yang didaftarkan oleh pemerintah daerahnya. Jadi mirip dengan PBIJK, tapi kalau yang PBPU Pemda atau penduduk yang didaftarkan oleh pemerintah daerah atau provinsi itu lebih melihat dari alokasi ketersediaan anggaran. Nah, seperti itu. Jadi tidak terbatas pada masyarakat yang masuk kategori tidak mampu. Jadi kita melihat kembali lagi ke pemerintah daerahnya, apakah hanya mengcover untuk masyarakat yang masuk
kategori tidak mampu ataupun masyarakat selama dia memiliki NIK atau kependudukan di wilayah tersebut. Jadi itu kembalikan ke daerahnya. Nah, ada segmen lagi disebut bukan pekerja. Jadi ini untuk masuk di kategori contohnya pensiunan. Seperti itu sih kalau jenis peserta. Nah, adapun untuk fasilitas kesehatan untuk Kota Makassar sendiri, tadi menyambung juga ya dari Pak Arul, kita kan dari 2014 sampai sekarang kan sudah menuju ke 10 tahun ya. Kalau untuk ininya jumlah fasilitas yang bekerja sama pun ini semakin bertumbuh, semakin bertambah. Nah, untuk fasilitas kesehatan tingkat pertama ini kan contohnya puskesmas, klinik Pratama, dokter praktek perorangan ya. Dengan jejaring-jejaringnya itu kita ada sekitar 286 sekitar itu. Itu yang diajak kerjasama ya? Itu yang sudah kerjasama. Lalu untuk fasilitas kesehatan tingkat lanjutan itu ada sekitar 58 fasilitas kesehatan tingkat lanjutan. Jadi dari rumah sakit, klinik utama, juga rumah sakit khusus seperti itu. Dan itu peserta JKN bisa mengakses pelayanan kesehatan di vaskes-vaskes kerjasama. Tentunya sesuai dengan indikasi medis dan aturan yang berlaku ya Mbak kalau untuk ininya. Karena kan kita pemerintah Mbak ya. Itu ya gambaran kemudian untuk kepesertaan di BPJS Kesehatan itu seperti apa sih sebenarnya. Jadi ada terbagi ya beberapa kategori gitu ya. Dan ini nih untuk kalau selama kita berbicara mengenai kepesertaan ya, nah sebenarnya apa-apa saja sih yang menjadi tantangan masyarakat ini untuk menjadi peserta dari BPJS Kesehatan, baik itu yang mandiri ataupun yang korporat mungkin ya. Korporat badan usaha ya. Iya, badan usaha. Kalau tantangan apa ya? Kalau tantangannya mungkin ini kali ya, kalau tantangan ya terkait implementasi BPJS ya, yang saya lihat memang untuk khususnya di sini ya kurangnya kesadaran dalam keterlibatan, bukan keterlibatan, maaf, dalam mendaftarkan diri. Jadi biasanya orang tuh ya, khususnya kita ini ya, baru sadar ketika sakit. Iya, benar, jadi memang kesadaran sejak dini ya, ibarat kata sedia payung sebelum hujan itu kayaknya belum tertanam gitu. Nanti pada saat sakit barulah tergesa-gesa untuk ini. Itu tantangan terbesar. Benar. Jadi partisipasi dari masyarakat ya, khususnya di sini segmen PBPU atau mandiri. Tadi yang disampaikan sama Pak Arul belum menjadi prioritas. Nah, kesehatan kan prioritas, tapi tergantung lagi ke individunya. Apakah dia sudah menjadikan prioritas utama atau belum? Secinta apa sih kita sama keluarga kita? Secinta apa sih kita sama diri kita sendiri terhadap kesehatan kita? Nah, seperti itu. Nah, walaupun tadi kita lihat secara keseluruhan dari 1,5 juta penduduk sudah hampir 1,4, tapi selisihnya itu cukup besar juga, dan masih banyak juga terjadi di lapangan ketika warga masyarakat atau penduduk yang bersangkutan itu lebih dekat dengan mic-nya Mbak sakit membutuhkan pelayanan kesehatan, akhirnya harus mengeluarkan biaya. Padahal kan sebenarnya kita bisa antisipasi ketika kita menjadi peserta JKN sebetulnya. Istilahnya ini subsidi gitu ya, saling subsidi gitu ya, gotong royong. Betul. Kalau di kami kan itu juga sesuai di Peraturan Menteri Kesehatan nomor 28 tahun 2014 kan, salah satunya itu ada gotong royong. Jadi yang mampu membantu yang kurang mampu, yang sehat membantu yang saat itu mungkin keadaannya kurang sehat, seperti itu. Jadi sistemnya subsidi silang. Ya. Ini untuk mendapatkan pemerataan pelayanan kesehatan yang maksimal ya di Indonesia. Baik, kita break dulu ya untuk sesaat, Pak Sarul dan juga Mbak Dila ya. Dan Smart Listener, untuk Anda juga nih yang mau bertanya ya untuk hari ini, untuk pagi ini silakan, karena kita mempunyai tema untuk hari ini, optimalisasi digital untuk peningkatan layanan di BPJS Kesehatan. Anda jangan kemana-mana, kami akan kembali sesaat lagi.
Ya, terima kasih Smart Listener. Anda masih bersama kami di Morning Drive dan kita masih bersama dengan tamu spesial kita untuk hari ini ya. Masih bersama dengan BPJS Kesehatan ya. Ada Mbak Dila, kemudian ada Pak Sarul di sini dan kita masih membahas mengenai optimalisasi digital meningkatkan layanan BPJS Kesehatan ya. Dari Mbak Dila saya izin dulu nih, langsung aja ke Pak Sarul ya. Siap. Pak Sarul, ini untuk saat ini teknologi semakin pesat gitu ya, dan benar. Tentu untuk teknologi digital ini seperti apa nih untuk membantu dan mengembangkan layanan BPJS Kesehatan yang lebih efisien? Iya, ya. Baik. Tadi kan di awal saya sudah sampaikan ya bahwa layanan kami itu terbagi dua ya. Layanan di kantor cabang sendiri dan layanan di fasilitas kesehatan. Nah, terdapat beberapa kemudahan-kemudahan yang telah kami sediakan. Ini berbasis digital. Jadi kemudahan untuk di pelayanan kesehatan sendiri ya. Tadi juga sudah dijelaskan sama Mbak Dila bahwa pelayanan kesehatan itu fasilitas kesehatan terbagi atas fasilitas kesehatan tingkat pertama dan lanjutan. Nah, kalau untuk kemudahan di fasilitas kesehatan itu ada namanya rujukan online. Iya, jadi kita masih ingat dulu waktu zaman Askes, rujukannya itu masih bentuk kertas, ya. Jadi kapan rujukannya hilang, jadi berobatnya batal dong. Ya, iya benar, ya. Jadi kembali lagi bikin rujukannya. Nah, sekarang rujukan online itu sudah dikembangkan. Artinya rujukan yang sudah dibuat di FKTP itu sudah tersinkronisasi dengan di rumah sakit. Jadi sebenarnya paperless juga. Jadi puskesmas itu tidak perlu lagi print out karena rujukan yang telah terbit di puskesmas itu secara otomatis akan muncul di rumah sakit dengan cukup mengetikkan NIK, ya. Iya kayak gitu. Jadi tidak ada masalah lagi dengan yang namanya rujukan-rujukan hard copy, begitu. Tidak perlu khawatir seperti itu. Iya. Jadi kemudian selain rujukan online juga sampai dengan saat ini kita juga telah melakukan simplifikasi alur rujukan untuk dua penyakit untuk saat ini, yaitu hemofilia dan talasemia. Nah, alur rujukan yang terdahulu itu batasnya 90 hari. Ya. Apabila itu habis berarti kita kembali lagi ke perujuk fasilitas kesehatan tingkat pertama seperti puskesmas. Nah, saat ini apa bentuk simplifikasinya adalah pasien dengan dua penyakit tersebut tidak perlu lagi untuk kembali ke FKTP tersebut. Tapi perpanjangan cukup dilakukan di FKRTL atau rumah sakit yang dituju dan tempat berobat sebelumnya. Jadi tidak perlu. Jadi langsung otomatis bisa diperpanjang pada saat itu juga tanpa harus kembali lagi ke fasilitas tingkat pertama tadi, kayak gitu. Banyak nih sebenarnya. Mudah-mudahan waktunya cukup ya. Kemudian selanjutnya yang paling hits lagi nih, pendaftaran layanan online. Ya, ini nih yang menjadi momok. Banyak banget ya yang kita lihat antrian yang sangat menumpuk di rumah sakit. Bahkan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan di rumah sakit dengan menggunakan BPJS itu harus standby dari subuh. Itu kan momok ya. Kemudian selesainya di sore hari ya sampai ambil obat. Nah, mungkin atas dasar latar belakang itulah muncullah sebuah inovasi gebrakan yang namanya antrian online. Pengambilan antrian dari rumah yang bisa diakses di Mobile JKN. Nah, di situ ada pendaftaran layanan. Jadi ada menu, fitur satu menu. Ini tidak hanya berlaku di rumah sakit, tapi di puskesmas pun. Jadi misalnya Bu Mirza mau ke puskesmas sebentar sore, itu bisa langsung akses saja di Mobile JKN untuk mengambil antrian online. Seperti itu. Jadi pada saat sudah ambil antrian online di situ, sudah mendaftar, Mbak Mirza cukup tinggal datang. Iya, tidak perlu lagi menunggu dari awal jam buka begitu. Iya. Jadi tujuannya memang mengurai antrian. Dalam hal ini peserta atau pasien yang telah mengambil antrian online itu sudah datang di fasilitas kesehatan sudah mengetahui memang sudah ingin dipanggil oleh dokter kayak gitu. Begitu pula di rumah sakit. Jadi tidak harus lagi antri dari subuh.
Jadi pada saat saya mengambil antrian online di Mobil JKN dan saya sudah mengestimasi waktu saya cukup datang di jam segitu. Iya, jadi itu gebrakan kami sehingga bukannya mengurangi pasien sebenarnya, tapi mengurai antrian sehingga tidak terjadi penumpukan di rumah sakit. Kemudian di aplikasi Mobil JKN itu ada informasi ketersediaan tempat tidur. Oh gitu ya? Yes. Sebegitunya ya? Iya. Ya. Ini salah satu bentuk transparansi. Iya. Dulu kan ingat enggak dulu? Apa tuh? Kita itu masih masih belum terinformasikan berapa kelas 3 yang kosong, gitu. berapa yang terisi kelas 2, begitupun kelas 2. Itu online kelas semuanya. 3. Iya. Jadi ada menu juga di aplikasi Mobil JKN, cukup menekan fitur ketersediaan tempat tidur, kita bisa tuh melihat semua rumah sakit yang bekerja sama di Makassar. Misal rumah sakit Primaya, berapa sih kelas 3-nya yang terisi, yang penuh, seperti itu. Jadi istilahnya tidak ada dusta di antara kita. Seperti itu. Iya, semuanya transparan gitu ya. Transparan. Kemudian konsultasi online. Jadi kayak Mbak Mirsa, misalnya saya nggak doain Mbak Mirsa sakit ya. Tapi kalau misalnya ada peserta yang sakit, kemudian dia tidak punya waktu atau tidak mampu lagi, itu bisa konsultasi lewat online aja. Ada kolom chat. Itu bisa langsung terhubung dengan dokter kita yang ada di FKTP. Seperti itu. Kemudian jadwal tindakan operasi pun, kalau misalnya pasien sudah dijadwalkan operasi, itu bisa dimonitoring oleh pasiennya sendiri. Oh, tanggal sekian jadwal operasi saya, kayak gitu. Dan yang terakhir untuk layanan di rumah sakit adalah screening riwayat kesehatan. Screening riwayat kesehatan. Mbak Mirsa udah screening riwayat kesehatan belum? Jadi itu ada di Mobil JKN juga. Jadi kita bisa melakukan screening, cukup menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada. Nanti di akhir pertanyaan di situ ada kita risiko penyakit apa. Iya, betul sekali. Iya. Dan itu dilakukan sebaiknya 1 kali dalam setahun. Iya, boleh dicoba ya. Seperti itu. Bisa dong, banget. Mirsa, Bisa ya. di aplikasi Mobil Sekali JKN. setahun ya. 1 kali setahun. Iya. Ya. Oke, itu Mas Hering sampaikan? Itu baru kemudahan di layanan kesehatan. Kita belum masuk ke kantor cabang. Kantor cabang ya. Iya. Oke. Ada yang mau ditambahin dulu nih sama Mbak Dila? Kayaknya tadi udah paket lengkap deh. Saya mau tambahkan sedikit saja ya. Jadi kan terkait dengan screening tadi. Sekarang kan penyakit, kalau zaman-zaman dulu kan kita asumsinya selalu penyakit itu berbanding lurus dengan usia. Biasanya begitu. Semakin kita berumur, penyakit biasanya semakin banyak ya. Nah, di zaman sekarang dengan perubahan teknologi, terus apa-apa semakin canggih, makanan juga semakin bervariasi ya, gaya hidup dan sebagainya. Penyakit itu tidak mengenal usia lagi. Nah, kenapa ada screening kesehatan? Karena peserta JKN ya, penduduk dan peserta JKN khususnya ini bisa kita melihat sih, saya nih rasanya akhir-akhir ini sering makan junk food, umpamanya malas olahraga. Saya coba deh screening, ya nggak diminta-minta, tapi jangan sampai kita masuk kategori penyakit yang beresiko tinggi ya, penyakit tertentu. Nah, ini kita bisa antisipasi. Kalau kita sudah tahu kan kita bisa, berarti sehat. Ini warning buat saya harus ke fasilitas kesehatan terdekat. Benar-benar. Seperti itu. Jadi memang kita harus aware ya dari betul untuk ini. Baik. Nah, ini ada beberapa pertanyaan yang udah masuk. Kita ini ada juga nih katanya, wow, BPJS kesehatan keren ya. Terima kasih. Kemudian nih ada juga ya. Oke, ini banyak banget nih. Oke, ada beberapa komentar ya. Kita baca lagi sebentar. Dan untuk pertanyaannya, kapan jatuh tempo pembayaran iuran dan apa akibatnya jika terlambat membayar nih katanya. Ini untuk peserta mandiri kali ya. Kalau untuk ini, saya atau Pak Rul nih. Boleh. Ya, yang ditunjuk siapa nih? Saya aja ya. Atau suite. Jadi kalau untuk peserta mandiri ini kan sebenarnya ketika kita melakukan pendaftaran atau registrasi, pembayaran paling cepat itu bisa kita lakukan 14 hari setelahnya. Setelah dilakukan registrasi.
Lalu ada ketika sudah melakukan pembayaran, itu kartunya akan aktif. Kalau untuk ini. Nah, sekarang kan mekanisme registrasi untuk peserta mandiri atau PBPU itu kan sudah melihat berdasarkan kartu keluarga. Nah, karena kenapa sih kita harus satu kartu keluarga? Karena kan yang tadi itu kita tidak pernah tahu kapan kita sakit. Ya, secinta apa sih kita sama keluarga kita? Harusnya kan kita tidak membeda-bedakan ya. Kalau untuk ininya satu didaftarkan, ya harusnya semua didaftarkan. Nah, namanya kan kita keluarga ya kalau untuk ini. Jadi ketika kita sudah bayar, itu otomatis langsung aktif dan sudah bisa digunakan di fasilitas kesehatan. Seperti itu sih. Oke, itu ya. Jadi kapan jatuh tempo pembayaran, iuran, dan apa akibatnya jika terlambat membayar? Oke, kalau kalau umpamanya kita lupa atau lalai, ya biasanya kan masyarakat apalagi di perkotaan sibuk ya. Kadang kita lupa, bukan tidak mau bayar mungkin, tapi mungkin karena kesibukan jatuh temponya. Lupa. Setiap bulan kan. Jadi kalau kepesertaan JKN itu ketika kita tidak melakukan pembayaran dalam sebulan, maka pada tanggal 1 di bulan berikutnya itu akan ada statusnya nonaktif sementara. Sampai dilakukan pembayaran kembali, baru bisa digunakan oleh peserta. Nah, untuk mengantisipasi lupa dan lalai itu, kita kan sebenarnya sudah ada kanal-kanal pembayaran. Tidak harus lagi membayar satu-satunya. Dulu kan kita harus membayar tunai ya di bulan ini. Sekarang kan sudah tidak. Sudah ada kanal-kanal pembayaran lewat mobile banking. Kita sudah ada bekerja sama dengan beberapa channel bank ya. Mobile banking, internet banking. Kita sudah bisa bayar juga melalui kantor pos boleh, Alfamart, Indomart itu sudah bisa juga, Tokopedia pun boleh kalau untuk ini. Jadi sudah banyak sih channel-channel pembayaran yang kita bisa gunakan. Auto debit. Nah ini juga kadang kan masyarakat bilang saya sibuk, saya nggak punya mobile banking, saya nggak punya ini. Sebenarnya kan di awal pendaftaran untuk peserta mandiri itu biasanya kita berikan edukasi untuk melakukan mekanisme pembayaran melalui auto debit. Kenapa kita auto debit? Karena untuk kalau kita lupa kan ada pihak bank yang melakukan pembayaran, menggantikan tugas kita untuk membayar. Tentunya saldonya harus ada ya, cukup di rekening, karena kalau saldonya nggak cukup juga ya bagaimana bank mau lakukan pembayaran kalau untuk ini. Nah, monitoringnya itu bisa dilakukan melalui aplikasi mobile JKN sebenarnya. Karena kan kita kan namanya teknologi, kadang ada maintenance atau gangguan di satu saat, mungkin tidak terpotong atau apa. Nah, kita sebagai peserta juga punya kewajiban untuk melihat. Nah, diberikanlah sarana melalui aplikasi mobile JKN ya Pak Aro. Nah, peserta itu bisa melihat status kepesertaannya. Sudah melakukan pembayaran atau belum? Begitu ya. Iya, betul. Untuk ngecek juga nih ya, aktif apa enggak gitu. Betul kan, sekali ya. Karena kadang kan ada masyarakat, saya auto debit harusnya kan terpotong bank, tapi kok saya tidak aktif. Nah, inilah pentingnya mobile JKN juga. Oke, jadi gimana nih untuk cara mengaksesnya JKN Mobile? Pak boleh lanjut untuk silakan. Saya ke pasar lagi deh ya. Jadi ini salah satu lanjutan pertanyaan yang tadi juga yang belum tuntas jawabannya. Jadi kemudahan yang di kantor cabang itu, yang pertama tentunya sekarang tidak perlu lagi. Jadi ada kami namanya kanal tanpa tatap muka. Jadi enggak cara jadul lagi nih, apa-apa harus ke kantor, Dan yang paling kami ini adalah aplikasi mobile JKN. Aplikasi mobile JKN ini ibarat kata semua semua yang kita inginkan ada dalam satu genggaman. Seperti itu. Jadi aplikasi mobile JKN itu boleh diunduh di Android ataupun di iPhone sih? Ya. Kalau di Android boleh di iOS. Kalau di Android boleh di Play Store. Nanti tinggal mencari kata kuncinya aplikasi mobile JKN. Kemudian kita bisa unduh. Kemudian ketika aplikasi sudah terinstall, itu kita lakukan pendaftaran dulu. Jadi jangan langsung login. Jadi seperti aplikasi lain ya, Instagram kan kita pendaftaran dulu, register. Kemudian setelah register kita login, muncullah semua
fitur-fitur. Banyak sekali fitur-fitur yang sangat bermanfaat di dalamnya. Namun kalau secara singkat, Mobile JKN sendiri itu memuat fitur menu pendaftaran. Jadi kita bagi yang belum mendaftar itu bisa langsung mendaftar. Jadi yang mendownload Mobile JKN tidak harus orang yang sudah terdaftar BPJS Kesehatan. Jadi masyarakat yang belum sama sekali pun itu boleh mendownload dan meregister di Mobile JKN. Kemudian selain mendaftar, tentunya untuk peserta yang existing bisa melakukan pengecekan data, statusnya aktif atau tidak, kemudian apakah tunggakannya apakah menunggak atau enggak gitu kan. Iya, bahkan kita bisa ngecek riwayat terakhir pembayaran kita kalau misalnya kita lupa kan. Kemudian ada namanya pendaftaran auto debit. Auto debit juga bisa, kita sudah tersinkronisasi juga dengan beberapa bank di dalam aplikasi kami. Kemudian pendaftaran cicilan. Jadi bukan cuman ini loh Mbak Mirza, panci ya yang bisa dicicil, tapi tunggakan juga. Tunggakan itu jadi itu kita peserta bisa mendaftarkan dirinya di program rehab namanya, rencana pembayaran bertahap. Jadi bisa menyicil tunggakan karena tipikal peserta itu ada yang ability to pay-nya, willing to pay-nya ada, keinginannya membayar ada, tapi ability-nya nggak ada. Sehingga inilah tujuan dari pembayaran bertahap. Itu bisa untuk umur ada syaratnya. Untuk umur tunggakan yang bisa ikut cicilan ini adalah minimal atau di atas 3 bulan. Iya, kita sendiri nih yang setting di dalamnya kayak gitu. Jadi memang harus ada persyaratannya juga gitu ya. Oke. Nah, sayang sekali ya. Sebenarnya masih pengen sih ya, banyak kali yang ingin ditanyakan. Oke, dan untuk closing statement nih dari Mbak Dila dulu deh. Ya, sebentar dengan Pak Sarul ya. Oke. Jadi program JKN ini kan memang hadir untuk rakyat ya. Dari pemerintah untuk rakyatnya. Seperti itu. Jadi memang dari tahun ke tahun memang kami sebagai penyelenggara ini memang terus memperbaiki diri ya dalam hal ini. Lalu kami juga bermitra dengan mitra kami juga, fasilitas kesehatan ada. Ini juga sama-sama memperbaiki diri. Tujuannya apa? Untuk perbaikan mutu tentunya. Nah, ini kan uang rakyat ya, uangnya peserta. Nah, yang kita kelola untuk digunakan oleh peserta itu sendiri ketika membutuhkan pelayanan kesehatan. Jadi memang dibutuhkan komitmen dari semua pihak sih, bukan hanya dari BPJS Kesehatan, dari pemerintah, dari fasilitas kesehatan, tapi dari peserta itu sendiri. Nah, kontribusinya apa? Berpartisipasi dengan melakukan registrasi dan tentunya membayar iuran sesuai dengan waktunya, seperti itu. Itu ya. Iya, betul. Oke. Dari Pak Sarul ada yang disampaikan lagi, silakan Pak Sarul. Iya, kurang lebih sama ya. BPJS Kesehatan tidak akan pernah mampu sendiri ya dalam peningkatan mutu layanan ya. Tetapi kita juga sangat berharap ekosistem dalam hal ini didukung oleh pemerintah daerah, kemudian organisasi profesi, asosiasi, teman-teman wartawan, bahkan yang paling penting pesertanya itu sendiri juga harus ikut berkontribusi dalam menyukseskan program JKN ini. Mungkin itu. Jadi mari kita bersama-sama bergotong royong gitu ya. Betul sekali. Oke. Baik, sekali lagi terima kasih untuk Mbak Dila, Kabak Kepesertaan BPJS Kesehatan ya. Dan juga terima kasih juga untuk M. Sahrul, Kabak Mutu Layanan Kepesertaan dari BPJS Kesehatan. Terima kasih. Dan Smart Listener, demikian untuk perbincangan kita di Morning Drive ya, tentunya bersama dengan BPJS Kesehatan. Dan untuk Anda juga silakan ya, untuk Anda yang ingin kembali melihat cuplikan tayangan ini, silakan untuk ke channel YouTube Smart FM Makassar. Dan saya Mirza Arianti pamit. Sekali lagi ada Mbak Dila di sini dan juga ada Pak Sarul. Kami pamit. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.